kita ke seri 4, yaitu menulis coding ya. Problem ini saya ambil daripada buku teks muka surat 70. Oke, saya tidak berminat untuk membaca ini coding sebab kita ingin menulis coding. Oke, kalau baca coding kita sudah baca di seri 3. Kamu sudah pandai sudah nih, yakin sudah. Oke, tetapi untuk topik ini kita menulis coding, Jadi apabila menulis coding, jangan lupa ini IPO. IPO dalam buku teks ada, di mana IPO digunakan untuk memudahkan kita membuat cerita alir ataupun pseudocode. Itu kita bincangkan nanti. Yang sekarang apa saya buat untuk menghasilkan satu coding, kena kita ikut IPO juga. Oke, IPO. Jadi kita lihat dulu konsep asasnya ya. Oke, lihat sini. Lihat program ini. Apakah input dalam program ini? Input maksudnya yang membagi data, membagi nilai. Nah, mana dalam sini mana yang membagi nilai? Ke dalam RAM. Ini 1. Ini 2. Oke, tapak dan tinggi. Maka inputnya adalah tapak tinggi. Oke. Ini siapa nih? Ini adalah variable. Seterusnya proses ini adalah formula yang digunakan untuk untuk memproses. Oke, jadi apa formula dia? Siapa? Luas sama dengan 1.02 darab tapak darab tinggi. Nah, begitu. Oke? Jadi apakah outputnya? Kita lihat sini. Outputnya. Dia mau apa? Kita lihat di ujung ini ada luas. Jadi outputnya ialah luas. Nah, perlu diperhatikan. Ini serius ini ya. Dalam IPO jangan buat karangan di dalam. Itu kebanyakannya pelajar salah paham. Oke? Jadi saya ajar dan pelajar saya di dalam IPO nih hanya adalah variable saja. Kalau banyak ayat di dalam, macam mana mau coding? Nah, sekarang masanya. Oke, langkah seterusnya ialah kita kena membuat pseudocode. Ini dalam bab apa nih? Ini di dalam bab algoritma ya. Dalam tajuk besar dalam buku teks itu algoritma. Jadi kita sudah tahu di dalam IPO yang kita tulis tadi, inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa. Oke, jadi bagaimana membuat pseudocode? Kita akan tulis menggunakan bahasa tabii kita, bahasa manusia, bahasa kita. Saya orang Melayu, maka saya tulis orang Melayu. Siapa orang Cina? Nah, tulis orang Cina, bahasa orang Cina. Yang penting kuncinya langkah demi langkah. Sekarang kita buat pseudocode. Ini yang paling asas, ya. Kalau mau tambah cerita boleh. Ini yang paling asas bergantung pada IPO yang kita pilih tadi. Yang kita sudah buat tadi ya. Oke. Mula. Lepas itu masukkan nilai tapak dan masukkan nilai tapak dan tinggi. Oke. Lepas itu kita akan masukkan luas sama dengan ini formulanya ya. 0,2 darab tapak darab tinggi.
Tak payah lagi ada ini, semikolon tak payah. Ini baru cerita. Oke, lepas itu cetak luas. Nah, tamat. Oke. Beginilah caranya untuk membuat pseudocode. Nah, dalam algoritma kita ada cerita alir. Oke? Cerita alir untuk algoritma ini kita akan bincangkan episode akan datang, siri-siri akan datang. Saya lebih fokus kepada topik kita pada video ini, yaitu menghasilkan coding. Sekarang ini kita minta buat cerita alir. Kita ada pseudocode ini, bahasa kita. Kita boleh buat saja cerita alir, tetapi dengan syarat dalam cerita alir kita ingat dulu simbol. Nah, berapa simbol yang terdapat dalam cerita alir? Itu kena tahu dulu. Lepas mula ini apa ini? Masukkan itu maksudnya input. Oke, masukkan. Jadi simbolnya adalah yang begini. Nah, oke, begini. Jadi kita tulis apa di dalam ini? Dia kata masukkan nilai tapak dan tinggi. Maka kita simpanlah tapak sama dengan, nah, berapa itu? Program di atas dia bagi 6 kan? Nah, masukkan 6 contoh. Oke, sebab program sudah ada. Nanti kita selepas ini kita buat sendiri. Saya kasih terbalik. Nanti sabar. Kita bagi asasnya dahulu supaya paham ya. Oke, tapak. Lepas itu tingginya berapa? Tinggi sama dengan berapa dibagi dari program 4. Nah, 4. Oke, lepas itu, ini apa? Luas sama dengan 1/2 dari tapak darab tinggi. Ini formula kan? Jadi apa kotaknya formula ini? Proses kan? Nah, ini. Jadi masukkanlah luas sama dengan 1/02 darab tapak. Nah, ini cukup ya. Saya padamkan ya. Saya padamlah. Tapak. Disambung. Darab tinggi. Oke. Lepas itu di sini dia apa? Output kan? Nah, kalau output saya padamkan ya. Oke, padam sudah kan? Boleh tinggi ini. Ada sudah? Oke, saya padam. Oke, lepas itu kita ada output. Nah, begini. Oke, di sini cetak luas. Nah, begitu. Setelah itu sambunglah ke bawah. Nah, begitu. Oke, dan ini diakhiri dengan tamat. Oke, mudah kan buat cerita alir? Kita sekarang sudah belajar bagaimana untuk membaca program. Kita sudah belajar IPO, kita sudah belajar pseudocode yang kena padam nih, dan kita sudah belajar cerita alir. Nah, sekarang tugasan Anda ialah mencari luas segi 4. Formula sudah saya bagi. Luas segi 4 sama dengan panjang darab lebar. Apa yang kena buat dahulu sebelum kita buat program? Macam mana? Ambil kertas, ambil pen, pause dulu video tuh, buat dulu. Ya? Saya bagi masa 10 jam. Oke, kita sekarang ada masalah.
Masalah kita ialah mencari luas segi 4. Nah, ini masalah kita. Mencari luas segi 4. Jadi, formula sudah ada. Jadi, apakah input? Input dia. Inputnya apa? Panjang dan lebar. Oke, lebar. Prosesnya apa? Luas sama dengan panjang, jarak, lebar. Oke, apakah output yang akan dihasilkan nanti? Kita cari luas kan? Ini dia punya kata tugas luas. Maka cetak, tidak mau cetak. Output nih di dalam API ini hanya variable. Jangan lupa tuh. Luas. Jangan ada cerita di dalam ya. Oke, sekarang kita mau buat sedikit nih. Oke, bagaimana? Mula. Oke, pas mula masukkan nilai panjang, dan lebar. Oke, pas itu luas sama dengan panjang, jarak, lebar. Pas itu cetak atau papar boleh juga, cetak, papar boleh juga, luas. Terus itu tamat. Nah, pseudocode kita sudah selesai. Jadi seterusnya, jadikan dia jadi program pengatur caraan Java. Nah, disitulah public. Ini apa ya? Sudah saya terangkan di seri yang ketiga. Tolong. Oke, ini adalah segitiga. Tapi yang kita buat di segi 4. Jadi segi 4 ke sini yang variabel yang bermakna segi 4. Nah, gitu. Pas itu buka kurungan. Oke, segi 4. Ini adalah variabel. Perlu dipatuhi. Lihat segi yang pertama, syarat-syarat menulis variabel. Bukan suka-suka, ada syaratnya. Oke? Lepas itu ini selesai. Sekarang kita masuk ini. Oke, masukkan nilai panjang dan lebar. Nah, kalau kita lihat contoh ini, integer, panjang dan lebar itu integer kan, nomor bulat. Oke, maka kita sediakanlah int apa? Panjang. Oke, mau isi data? Boleh juga. Oke, isi data boleh juga. Oke, kalau tidak mau isi data, tak apalah. Sebab soalan tadi dia tidak bagi tahu data. Kalau soalan tadi dia bagi nilai data, kamu boleh buat isi data. Untuk latihan ini tak perlu dulu. Sebab dalam soalan cari luas tidak ada data. Yang dibagi dalam soalan, biasanya soalan SPM itu dia akan bagi nilai data panjang dan lebar itu. Jadi soalan saya tadi umum. Umumnya cari panjang dan luas saja. Nah, jadi sebab saya umum, nanti yang khusus nanti kita bedah lagi untuk sediakan data. Jadi untuk masa sekarang ini kita akan buat seperti ini. Tujuannya adalah untuk menghasilkan program sahaja. Oke, panjang dan lebar. Nah, ini baru wujud semikolon, ya, baru wujud. Sebab kita menulis coding sekarang nih. Oke, lepas itu ini selesai. Luas. Nah, masukkan luas
mesti juga luas. Masukkan dulu formula itu, luas sama dengan panjang darab. Ini hati-hati darab nih, bukan X begini. Ini tidak diterima oleh compiler. Tidak diterima ya. Panjang darab lebar. Nah, di ujungnya jangan lupa. Oke, tapi ini masih error. Kenapa? Sebab luas belum diistiharkan. Jadi kamu tidak buka nih, tambah luas. Nah, begitu. Oke. Seterusnya, yang ini kan, si padamnya, cetak luas. Jadi, bagaimana arahan dia? Cetak system dot print dot out dot print. Oke, boleh letak /n pun boleh, tidak letak pun boleh. Oke, bergantung pada keperluan. Oke, buka kurungan, kena ada semikolon seperti ini. Oke, luas segi 4 ialah tutup semikolon, diakhiri dengan ini, apa ini, koma, tambah luas, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, nah ujung. Oke, ini dibuka dan ditutup, dia akan tulis di paparan screen terus. Dan ini ada tanda campur nih, luas, dia akan melihat ke dalam RAM. Oke, maka tamat adalah tutup seperti ini. Oke, sekarang kita sudah berjaya untuk menulis coding yang sangat simple. Walaupun simple, tapi disinilah basicnya. Satu, apabila kita dibagi coding, kita kena pandai membaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena buat IPO untuk menentukan input, proses, output. Setelah itu, kalau teragak-agak lagi untuk tulis, buat dulu pseudocode yang kamu paham, ikut langkah demi langkah. Nah, barulah kamu transfer ke dalam pengaturcaraan Java. Akhirnya kita telah menyelesaikan tugasan kita dan nantikan siri-siri seterusnya dalam channel Beda Coding. Terima kasih. Assalamualaikum.